Keempat, menabur perkataan. Ada satu ungkapan apa? Mulutmu apa? Harimaumu. Artinya apa? Kata-katamu itulah yang kamu tabur, yang kamu akan tuai. Kalau bahasa dunianya dikatakan apa? Mulutmu harimaumu. Mulut lu itu yang bisa bikin lu susah. Ya, oke. Ini keempat adalah menabur perkataan, artinya mulutmu harimaumu. Kita bicara untuk diri kita sendiri dulu ya. Perkataan positif, optimis, atau perkataan iman akan menguatkan kita punya ini dong. Ya, kalau saya sih begitu. Ketika saya mulai lemah, saya perkatakan firman Tuhan. Ini bicara untuk diri sendiri dulu ya. Kalau mulutmu harimaumu itu ketika saudara menabur perkataan kepada orang lain. Ada orang lain jadi tersinggung. Ya, terus ada orang yang terluka hatinya. Itu berdampak ke saudara. Saya mau bicara ke diri kita dulu ya. Menabur perkataan, kalau perkataannya positif, saudara perkatakan. Seperti Yosua 1 ayat 8 itu ya. Perkatakan dengan firman. Jangan perkataan pesimis, di mana perkataan tanpa firman. Coba dikeluarkan 1 Petrus 4 ayat 11. Jadi ketika saudara mau berbicara, bicara seperti saudara sedang menyampaikan firman. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi setiap saudara ngomong itu seperti saudara sedang menyampaikan firman Allah. Artinya setiap perkataan saudara itu selalu ada firman Tuhan. Kalau dulu saya ajarkan dalam doamu itu, kalau bicara 100% doamu, dari A sampai Z itu, nggak ada firman Tuhan, saudara itu berdoa tanpa Tuhan. Harusnya 50% perkataan saudara, 50% lagi adalah perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara harus ucapkan di dalam doamu. Nah ternyata bukan hanya di dalam doamu aja, saudara mengucapkan firman Tuhan. Di dalam setiap perkataan. Tadi Franklin udah bagus cerita. Saudara bisa ada di tempat ini, kenapa? Ya saya naik mobil. Saudara ngomong begitu. Karena kemurahan Tuhan. Aprianto kok nyampe di sini? Ya karena nggak hujan. Terus tadi saya naik motor, jalan lancar. Nyampe dah saya sini jam 10 kurang 10. Nggak mantep. Kok bisa sampai di sini nih? Itu semua karena kemurahan Tuhan. Beda nggak saudara lihat? Libatkan Tuhan dalam setiap urusanmu, hal-hal yang kecil. Tuhan tuh senang. Dan firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata-kata selanjutnya, akuilah Dia dalam segala perkaramu. Walaupun sedikit, kecil gitu ya. Hal yang tadi saya katakan, tadi Franklin udah bilang, kita bisa ada di sini karena apa? Karena nggak hujan. Nggak mungkin dong. Kalau hujan saya nggak bisa ke sini. Enggak kan. Harus bilang apa? Semua karena kemurahan Tuhan. Itu saudara sedang melibatkan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala perkaramu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tadinya jalan yang libet-libet, Tuhan bikin singkat. Asik gak? Kalau Pak Benny bilang apa? Ya, apa kata Tuhan? Bahasa Alkitabnya, kehendakmu saja yang jadi. Tangkap sesuatu? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Nah, menabur perkataan, taburlah perkataan yang ada firman Tuhan. Ini bicara untuk diri sendiri ya. Saudara, perkataan positif apa perkataan pesimis? Perkataan positif, perkataan iman. Perkataan dengan firman Tuhan. Atau perkataan pesimis, perkataan tanpa firman. Saudara tahu, saya sering katakan, mata Tuhan itu kayak CCTV. Memantau saudara 24 jam. Apa yang saudara lakukan, Tuhan itu tahu. Sehingga ada firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun jatuh, harus ada izinnya Tuhan. Coba keluarkan. Bilangan 14 ayat 28. Saudara sering kan, keluarin kata-kata yang nggak senonoh, nggak pantas. Seolah-olah di keliling saudara itu nggak ada orang kali ya. Lihat ini. Apa yang kedengaran oleh Tuhan, Dia lakukan. Makanya kalau terjadi keributan, emosi, akhirnya keluar kata-kata yang nggak, ya seperti kayak kata-kata mungkin mengutuk. Saya bilang hati-hati. Kedengaran sama Tuhan, Dia lakukan. Tahu gitu dari kecil gue pencet mati loh. Nah, kedengaran tuh. Maksudnya kesel sama anak. Ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Sampai Tuhan tuh bersumpah, bayangkan. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan,
Apa yang kau ucapkan kedengeran oleh telingaku, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Keceplosan saudara ngomong apa? Kedengeran nama Tuhan. Ada satu ungkapan kan? Ungkapan yang berkata, kata-katamu itu doamu. Nah, dari bangun tidurmu sampai saudara tidurmu lagi, perkataan apa yang keluar? Pasti ada dua nih, bersyukur atau bersungut. Ini kan ayat ini keluar karena bersungut. Bangsa Israel nggak dapat air, ngomel. Dan saya mau katakan, bersungut itu bisa transfer ke orang lain loh. Akhirnya di samping saudara itu, kena batunya. Jangan bilang saudara, Musa aja kena. Nggak tahan emosinya si Musa nih, lihat si bangsa Israel ini tegar tengkuk, urusan minum aja, sampai ngamuk-ngamuk nih ceritanya bangsa Israel. Musa jadi kesel gitu, kok lu nggak percaya sama janji Tuhan, udah capek-capek dikeluarin dari Mesir, pakai 10 tula, urusan kecil, urusan air, lu ngomel-ngomel, akhirnya Musa emosi, dan berdampak ke dia. Saudara tahu, coba keluarkan Mazmur 106 ayat 32-33. Musa pun kena celaka. Kenapa? Kata-kata. Nah ini nih, menabur kata-kata. Akibat persungutan bangsa Israel. Bayangin, Musa, dia menabur apa? Menabur apa ini? Kita baca dulu ya, nanti saya tanya saudara. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Nah ini kita nggak ketemu air nih ya. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Kenapa? Coba baca ini. Sama-sama yuk kata-kata. Sebab mereka memahitkan hatinya. Sehingga dia menabur kata-kata yang teledor. Tahu begitu lu. Apa tuh keluar kata-kata? Cili ini kayaknya pernah ngomong dulu waktu kesaksian. Tahu gitu dari kecil gue pencet mati lu. Saking kesel sama anaknya yang bandel. Kalau nggak salah ya Cileni ya, kalau salah dimaafkan. Nggak sadar ngomong begitu. Jangan bilang saudara. Musa aja, dia menabur apa? Apa dong dia menabur? Teledor itu apa ya kira-kira ya? Keceplosan. Si baca ulang ya. Sebab mereka memahitkan hatinya. Kenapa jadi pahit hatinya, kesel itu? Karena persungutan daripada bangsa Israel. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Kalau bahasa yang saya mau sampaikan, ia menabur dengan kata-katanya. Akhirnya Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia cuma bisa lihat dari jauh, itu tanah yang aku akan berikan. Saudara nangkap ini? Hidup ini adalah tabur tuai. Jadi setiap saudara mau keluarkan kata-kata apa, ingat nanti hasilnya. Coba mungkin Franklin boleh bantu saya lupa itu di Amsal berapa ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya Frank, coba tolong ya. Ini ayat terakhir. Ada nggak Frank? Ya kita baca ini ya. Amsal berapa ya? Saya nggak catat di sini sih. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Saudara gemakan di hari ini, makan buah. Bicara buah itu apa? Proses dari benih menjadi buah, perlu waktu. Memang sepertinya ketika engkau ucapkan A, B, C, D, tidak terjadi apa-apa. Sehingga saudara 2 minggu lagi saudara mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Enggak, seolah-olah tidak berdampak kepada saudara. Berdampaknya nanti. Kalau buah itu bicara waktu. Makan buahnya nanti. Kita nggak tahu 3 atau 4 tahun kemudian. Saudara mengerti ini? Hidup dan mati. Lu mau hidup atau mati, semua dikontrol oleh lidahmu. Apa yang kau ucapkan. Apa yang kau tabur dengan perkataanmu. Siapa yang suka menggemakan, suka menabur, akan makan buahnya. Tangkap sesuatu ya? Oke.